Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mewakili pengelola Al-Basti. Selamat menyaksikan profil Al-Basti atau Bustanul Ulum 2. Sejarah berdirinya Pendidikan Bustanul Ulum 2. Sejarah singkat pendiri Lembaga Pendidikan Islam Bustanul Ulum 2 atau Al-Basti. Kiai Qoribuddin adalah ulama yang sangat masyhur di kalangan masyarakat Desa Plakpak Rongrongan. Beliau adalah adik dari Kiai Muhdi, pendiri Lembaga Pendidikan Islam Bustanul Ulum 1. Beliau mendapatkan pendidikan salah satunya di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Ia telah berguru terhadap banyak kiai, di antaranya adalah Raden Kiai Haji Ahmad Mahfud Zayyadi, yaitu salah satu menantu pendiri Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, yaitu Kiai Abdul Majid bin Abdul Hamid Isbat. Beliau meneruskan pendidikannya di Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Bata-Bata. Saat lulus beliau mendapatkan nilai yang sangat memuaskan, baik dalam pelajaran umum atau agamanya. Di samping belajar secara formal, beliau juga menyempatkan diri untuk mengikuti pengajian yang bersifat non-formal, terutama ketika pengajian tersebut diisi oleh Raden Kiai Haji Ahmad Mahfud Zayyadi. Berdirinya Lembaga Pendidikan Islam Bustanul Ulum 2 atau Al-Basti berawal dari tahun 1992 ketika minat masyarakat semakin tinggi untuk mempunyai wawasan yang lebih luas. Dengan adanya sebuah yayasan di tengah-tengah mereka melalui seorang tokoh masyarakat yang bernama Muhammad Fadli, adalah salah satu masyarakat yang berpengaruh di daerah Batu Ampar, dan Kiai Qoribuddin sebagai pendatang yang merupakan saudara kandung dari Kiai Muhdi, pengasuh pertama dari Lembaga Pendidikan Islam Bustanul Ulum 1 yang beralamatkan Rongrongan Plakpak Begantenan Pamekasan. Beliau dipercaya untuk menerima sebagai penanggung jawab berdirinya lembaga yang baru di daerah Batu Ampar Plakpak Begantenan Pamekasan. Dengan hanya berbekalkan tekad yang kuat karena sudah dipercaya oleh masyarakat, Bismillahirrahmanirrahim, di dalam hati, Pak Kiai pun memulai mendirikan yayasan tersebut yang pada mulanya untuk menarik siswa-siswi sekitar. Kiai Muhdi, saudara beliau, mengutus 10 santrinya untuk disekolahkan di Bustanul Ulum 2. Kehadiran yayasan ini pun bagaikan oase yang akan menjadi pusat perhatian masyarakat sekitar. Di sana Kiai Qoribuddin menjadi pengajar dan tokoh ulama yang disegani. Selain mengajar, beliau aktif mengadakan majelis-majelis ilmu dan pengajian bulanan atau mingguan di masjid-masjid atau sekolah-sekolah dan bahkan di kalangan desanya sendiri. Setiap kali majelisnya digelar, anggotanya semakin bertambah banyak. Mereka adalah para penimba ilmu yang berhasrat menimba ilmu atau menerima rohani dan pendalaman ilmu darinya. Bahkan masyarakat pun meminta agar kegiatan itu menjadi rutinitas di setiap malamnya. Kiai Qoribuddin adalah pendiri Yayasan Bustanul Ulum 2 yang merupakan cabang dari Bustanul Ulum 1 yang telah dirintis oleh Kiai Muhdi. Lembaga ini berdiri menjadi lembaga mandiri di tahun 2006. Bertahun-tahun beliau mengabdikan diri sepenuhnya ke Lembaga Pendidikan Islam Bustanul Ulum 2, sehingga lembaga ini lambat laun bisa bertambah maju dan pesat dikarenakan tekad dan kegigihan beliau, pun juga didukung oleh tempat yang strategis. Sejarah berdirinya nama Al-Basti, berdirinya Lembaga Pendidikan Islam Bustanul Ulum 2, berubah menjadi Lembaga Pendidikan Islam Al-Basti
tidak lepas dari pengaruh beliau. Beliau menginginkan yayasan ini dinisbatkan pada tempatnya, yaitu desa terpencil bernama Batu Ampar. Sehingga beliau berinisiatif untuk mengembangkan menjadi Yayasan Pendidikan Islam Al-Basti, yang berartikan secara istilah terbuka, yang bermaksudkan beliau akan menerima siapapun dari kalangan manapun yang ingin mengemban ilmu di Lembaga Pendidikan Islam Al-Basti. Dan alhamdulillah, dengan nama yang sederhana itu, nama Al-Basti sampai sekarang menjadi nama yang mudah untuk disebutkan. Namun beliau tidak mengubah dan memutuskan hubungan terhadap lembaga asalnya, yaitu Bustanul Ulum 1. Hanya saja menambahkan yang pada mulanya Bustanul Ulum 2 menjadi Bustanul Ulum 2 Al-Basti. Dan memang cocok dengan pepatah Arab yang mengatakan al-muhafadzatu bil qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan yang lama itu bagus dan menambah sesuatu yang baru akan lebih bagus. Niat tulus beliau mendapatkan dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat. Tujuan didirikannya Lembaga Pendidikan Islam Al-Basti tidak fokus pada masa depan dunia saja, namun juga bertujuan untuk cita-cita masa depan di akhirat, karena di dalamnya tidak hanya dipelajari pelajaran yang bernuansa umum saja, namun juga terdapat banyak pelajaran-pelajaran agama seperti halnya akhlak, fikih, tauhid, hadits, tafsir, sejarah, ilmu alat seperti nahwu, i'rab, i'lal dan sorof, pun juga faraid, bahkan metode anak-anak dan lain sebagainya. Perkembangan Yayasan Al-Basti. Satu hal yang menarik di Lembaga Pendidikan Islam Al-Basti ini adalah tidak menyediakan sekolah kecuali madrasah diniyah dan taman kanak-kanak atau tika. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi serta hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, Yayasan Pendidikan Islam Al-Basti mulai melakukan pengembangan hingga pada akhirnya Yayasan Al-Basti terus berkembang. Adapun pendidikan yang ada di bawah naungan Pendidikan Islam Al-Basti hingga saat ini adalah mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD sampai sekolah menengah kejuruan atau SMK. Secara lengkap terdiri atas berikut. 1. Pendidikan anak usia dini dengan Kepala Sekolah Al-Ustadz Muslim SHI. Kedua, Taman Kanak-kanak dengan Kepala Sekolah Al-Ustadz Zubairi Sahlan SPD. Yang keduanya ini sama-sama mempunyai visi membentuk anak yang cerdas, baik dan terampil, berakhlak mulia, sholih sholihah, sehingga terbentuk anak kreatif dan mandiri, bermisikan 1. Melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan inovatif. 2. Mendidik anak secara optimal sesuai dengan kemampuan anak. 3. Menyiapkan anak didik ke jenjang pendidikan dasar dengan ketercapaian kompetensi dasar sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Tingkatan ini selalu menargetkan siswa-siswinya untuk selalu menjadi siswa-siswi aktif, kreatif, inovatif dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami seperti praktek ibadah, lomba-lomba Islami, pun juga tak lupa pula untuk mengembangkan ilmu umum seperti dipelajari bahasa Inggris, menggambar dan sebagainya. Dan tamatan taman kanak-kanak atau tika akan dites atau didemonstrasi membaca Al-Quran beserta tajwidnya guna menyaring siswa-siswi layak untuk diluluskan yang dilaksanakan di halaman madrasah di setiap tahunnya. 3. Sekolah Dasar Islam dengan Kepala Sekolah Bapak Mahsun ST yang mempunyai visi mencetak insan yang soleh, muslih, cerdas, dan terampil.
bermisikan: 1. Menciptakan iklim dan budaya sekolah yang islami. 2. Membentuk peserta didik yang cerdas dan kompetitif. 3. Membentuk pribadi yang adaptif dan berketuhanan yang Maha Esa. Tingkatan SDI ini sering melaksanakan kegiatan yang bernuansa islami dan literasi, seperti menyambung ayat, menghafal juz amma yang ditampilkan di acara perlombaan akhir tahun. Pun juga tak lupa pula kegiatan-kegiatan yang bernuansa umum juga sering dilaksanakan. SDI pernah mendelegasikan siswa-siswinya berkompetisi di luar kecamatan dan sebagainya, seperti kompetisi yang diselenggarakan secara online. Pun juga pernah mengikuti kompetisi futsal tingkat kecamatan yang dilaksanakan di lapangan Pegantenan. 4. Madrasah Diniyah Ula dengan Kepala Sekolah Al-Ustadz Mahfuz SPDI. 5. Madrasah Diniyah Wusto dengan Kepala Sekolah Al-Ustadz Rubai MPD. Yang kedua tingkatan ini yang sangat saling berpegang teguh satu sama lain dan berpegang teguh terhadap nilai-nilai keagamaan, sehingga namanya saja hanya dibedakan dengan istilah Ula dan Wusto. Yang keduanya sama-sama bernama Madrasah Diniyah, yang sama-sama menargetkan siswa-siswinya menjadi leader di setiap elemen kehidupan, utamanya ilmu agama. Keduanya adalah poros dari tempat pembelajaran ilmu agama di Al-Basti yang sering mengadakan kegiatan yang bernuansa islami seperti perlombaan di akhir tahun. 6. Sekolah Menengah Pertama Islam dengan Kepala Sekolah Bapak Muhammad Kamil SPD yang mempunyai visi beriman dan takwa, berakhlakul karimah, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, dan misi: 1. Menerapkan nilai-nilai dan prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari. 2. Melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. 3. Menjunjung tinggi sikap jujur, sopan, saling menghormati dalam kehidupan sosial. 4. Turut serta dalam kompetisi akademik dan non-akademik. 5. Mengimplementasikan pelajaran yang efektif, efisien, terarah, dan berinovasi. 6. Turut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Tingkatan ini sering mengembangkan kualitas ilmunya, bahkan banyak diperkenalkan dengan kegiatan-kegiatan yang berlevel nasional, dengan diikutkan lomba-lomba tingkat nasional, bahkan pernah menjuarai perlombaan level kabupaten, yaitu lomba membaca cerpen yang diselenggarakan di Perpustakaan Umum di Pamekasan, dan juga pernah menjuarai perlombaan kemah, yaitu Persab 8 Semadura yang diselenggarakan di Lembaga Nurul Jihad Sanala Waru sebagai juara umum. Adapun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di Lembaga Pendidikan Islam Al-Basti dari tingkatan Sekolah Menengah Pertama Islam dibagi dua kegiatan, yaitu intra dan ekstra. Berikut kegiatan intra sekolah seperti upacara, kegiatan belajar mengajar yang merupakan kebutuhan primer siswa-siswi, istighosah, senam pagi, bahkan pelantikan pengurus OSIS di tingkatan Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Basti. Adapun ekstranya seperti kegiatan pramuka, studi alam, dan lain sebagainya. Bahkan kemarin pernah melaksanakan kegiatan kemah perdana yang dilaksanakan di halaman Lembaga Pendidikan Islam Al-Basti yang dinamakan Perjusahat 1 atau Perkemahan Jumat Sabtu Ahad 1, diselenggarakan 3 hari selama setahun, artinya dilaksanakan pada akhir bulan Desember dan awal bulan Januari, guna untuk mewadahi siswa-siswi untuk tidak keluyuran pada malam tahun baru dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansa akademis. Dan tak lupa pula untuk tingkatan SMP juga melaksanakan kegiatan yang amat sangat menarik dan berdedikasi, yaitu kursus atau les bahasa Inggris yang memfokuskan terhadap speaking atau percakapan yang dilaksanakan di setiap sore hari Senin sampai Kamis. Juga kursus atau les matematika pada sore hari Sabtu.
dan les IPA pada pagi hari Ahad dan les IPS pada sore hari Ahad dengan fasilitas yang dimiliki seperti laboratorium komputer, laboratorium IPA, lapangan bulu tangkis, dan lapangan futsal. Bahkan pernah ikut andil dalam kompetisi futsal se-Kabupaten Pegantenan yang diselenggarakan di lapangan Paltuting Plakpak Pegantenan, Pamekasan. 7. Sekolah Menengah Kejuruan dengan Kepala Sekolah Bapak Abu Siri MPD. Beliau mempunyai visi menjadi pusat pendidikan dan pembelajaran bidang keahlian, pariwisata serta teknologi informasi dan komunikasi yang unggul, amanah, kreatif, dan Islam. Dan misi 1. Menghasilkan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pariwisata dan teknologi komputer yang siap pakai, berdaya saing dalam pasar kerja, mandiri, proaktif, dan produktif. 2. Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi pengetahuan teknologi komputer, kompetensi sosial dan kompetensi pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, berilmu amaliyah, dan beramal ilmiah, yang menargetkan siswa-siswinya bisa terampil dalam masyarakat, khususnya dalam nuansa tata usaha. Juga melaksanakan kegiatan intra dan ekstra seperti kegiatan belajar mengajar, istighosah di setiap pagi hari Senin, studi alam, dan sebagainya. Dan sekolah menengah kejuruan ini berusaha membentuk atlet-atlet futsal yang didanai oleh kepala sekolah dan didukung oleh sekolah, yang dilatih di setiap minggu di lapangan Potoan dan Paltuting. Kiai Qoribuddin hidup dalam kesederhanaan, tapi sosok beliau sangatlah terpandang di kalangan masyarakat setempat. Hal itu dikarenakan keilmuan dan kesabaran beliau, sehingga pada tahun 2019 alhamdulillah beliau mendirikan sekolah asrama Islami, yaitu Pondok Pesantren Al-Basti, yang memfokuskan terhadap tahfidzul Quran dan diselingi kajian-kajian kitab kuning di setiap tahunnya. Pondok Pesantren Al-Basti semakin dipercaya dan bertambah banyak santrinya, dan di akhir tahun Pondok Pesantren Al-Basti menyelenggarakan iklan tahfidzul Quran yang diselenggarakan di halaman madrasah guna memotivasi santri-santri lain. Kiai Qoribuddin seringkali beliau mengisi pengajian di sekitar kampung beliau. Sosok beliau sangatlah dihormati dan disegani, dan semoga kemurnian dan keberkahan ilmunya terus berpindah dari generasi ke generasi selanjutnya, serta semoga beliau panjang umur dan sehat selalu dan senantiasa memberi bimbingan dan menjadi panutan di Yayasan Al-Basti ini. Dan yang saya tetap ingat sampai sekarang dauh beliau, sengak cong ciapentaan ke kusekuru nah takok bi setan cucu pas been ngucap ken lejiah cong setak memanfaat dek ka ilmu na been. Artinya, janganlah sekali-kali kalian membicarakan kebaikan seorang guru. Ditakutkan setan akan membisikkan pada hatimu kata-kata namun atau akan tetapi, yang mana kata itu yang tidak akan menjadikan ilmu kalian tidak akan bermanfaat. Demikian sejarah singkat Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Bustanul Ulum II atau Al-Basti. Kesalahan dan kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آمن يقينا لا مستحيل